Halo teman-teman mahasiswa semua, kembali lagi dengan saya Selvi Sentia, dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan pemerintahan. Oke teman-teman, lanjut lihat videonya ya. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan pemerintahan. Nah, jadi menurut Kartini Kartono mengenai tipe-tipe kepemimpinan pemerintahan itu ada 8 teman-teman. Nah, yang pertama itu ada tipe karismatik, kemudian yang kedua ada tipe paternalis dan maternalis, ketiga ada tipe militeris, keempat tipe autokratis, kelima tipe laissez-faire, keenam tipe populistik, ketujuh tipe administratif atau eksekutif, kedelapan tipe demokratis. Nah, itu ada 8 macam ya tipe kepemimpinan pemerintahan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada tipe karismatik. Nah, jadi tipe karismatik ini mempunyai kelebihan pada tingkat keteladanannya untuk mempengaruhi orang lain. Dia dipercaya membawa kekuatan energik, daya tarik, atau pembawaan yang luar biasa. Nah, dalam tipe karismatik ini mempunyai kekuatan gaib atau supernatural power yang diperoleh sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan tipe karismatik ini apabila kita melihat seorang pemimpin itu udah kelihatan. Kadang kan kita selalu bilang nih, wah pemimpin kita itu karismatik gitu, karena dilihat dari postur tubuhnya, terus mukanya itu udah kelihatan bahwa dia itu cocok nih jadi seorang pemimpin. Nah, tipe karismatik ini juga itu salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai tipe karismatik. Kenapa? Karena nggak semua orang punya aura kepemimpinan gitu. Jadi tipe ini adalah tipe yang mempunyai kekuatan gaib. Dilihat dari mukanya, dilihat dari postur tubuhnya sudah kelihatan gitu. Nah, itu untuk tipe karismatik. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu ada tipe paternalis atau dan maternalis. Nah, jadi tipe kepemimpinan ini disebut dengan tipe kepemimpinan kebapaan. Nah, dengan sifat-sifat antara lain, yang pertama itu dia menganggap bawahannya itu belum dewasa atau anaknya sendiri yang perlu dikembangkan sesuai dengan nama tipenya ya, bahwa tipe ini itu adalah tipe kebapaan. Jadi selalu menganggap bawahan dan anggotanya itu belum dewasa, menganggap anak kecil gitu. Jadi dia menganggap bawahannya itu perlu dikembangkan. Nah, kemudian sifat-sifat tipe paternalis dan maternalis selanjutnya yaitu ada sikap melindungi. Jadi seorang pemimpin itu selalu bersikap untuk melindungi bawahan atau anggotanya. Karena tadi ya, karena sifat tipe ini adalah tipe kebawaan, jadi namanya bapak ke anak yang pertama itu harus melindungi ya. Jadi tipe ini sangat melindungi bawahan dan anggotanya. Kemudian sifat yang selanjutnya itu jarang memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Nah, tipe ini juga jarang sekali memberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan karena tadi layaknya bapak ke anak merasa takut bahwa keputusan yang diambil anggota atau bawahannya itu tidak baik untuk organisasinya ataupun untuk instansinya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu jarang memberikan kesempatan bawahannya berinisiatif karena ketakutan untuk mengambil keputusan anggotanya, kemudian selalu melindungi, maka anggota atau bawahannya itu jarang diberikan inovatif atau memberikan inisiatif kepada pimpinannya gitu. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu selalu bersikap maha tahu. Jadi karena dia bersifat kebapaan, jadi pemimpin tersebut itu selalu mempunyai sifat maha tahu dari bawahannya gitu, dari anggotanya gitu. Kemudian tipe kepemimpinan ini juga mirip
Yang paternalis itu mirip dengan maternalisme. Hanya perbedaannya adalah sikap overprotective atau terlalu melindungi yang lebih menonjol disertai kasih sayang yang berlebihan. Nah, jadi tipe yang kedua ini adalah paternalis dan maternalis. Itu hampir sama, tetapi ada perbedaan tadi. Mungkin kalau maternalis itu lebih protektifnya itu lebih kuat, melindunginya lebih kuat daripada paternalis dan lebih menonjol gitu. Kemudian tipe yang selanjutnya yaitu tipe militeris gitu. Nah, tipe militeris ini mempunyai sifat-sifat yang pertama itu lebih banyak memberikan sistem perintah atau komando terhadap bawahannya. Jadi pimpinnya itu lebih banyak memberikan instruksi ke bawahannya gitu, tanpa ada rasa meminta untuk memberikan saran, kemudian tanpa ada rasa memberikan tanggapan. Tetapi dalam tipe militeris ini pimpinan itu lebih lebih ingin memerintah kepada bawahan ataupun anggotanya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya. Jadi mau nggak mau seorang pemimpin yang mempunyai tipe militeris ini cenderung lebih ingin bawahannya itu selalu mematuhi apa yang dia arahkan, apa yang dia instruksikan gitu. Kemudian sifat selanjutnya dari militeris ini adalah menuntut disiplin yang keras dan kaku dan bawahannya. Jadi mau nggak mau nih bawahannya itu harus ngikutin instruksinya gitu. Dan yang terakhir itu tidak menghendaki saran dan kritikan dari bawahannya. Nah, jadi ini tuh mirip-mirip dengan gaya kepemimpinan otokratis. Dalam tipe kepemimpinan militeris ini tidak menghendaki kritikan dari bawahannya, tidak menghendaki saran dari anggotanya. Kemudian yang terakhir, komunikasi hanya berlangsung satu arah. Karena tadi pemimpin yang mempunyai tipe militeris itu hanya bisanya itu instruksi, bisanya itu memerintah kepada anggota bawahannya, maka komunikasinya juga satu arah, hanya instruksi saja, nggak ada saran, nggak ada tanggapan. Jadi semuanya ada di tangan si pemimpin ini. Kemudian selanjutnya, oke teman-teman, kita lanjutkan tipe-tipe kepemimpinan pemerintah. Yang keempat itu ada tipe otokratis. Nah, tipe otokratis ini adalah kepemimpinan mendasarkan nilai pada kekuasaan mutlak harus dipenuhi. Semua tindakan tanpa perhitungan dan pertimbangan dari bawahannya. Nah, jadi tipe ini tadi hampir sama dengan gaya kepemimpinan otokratis. Pemimpin atau bawahannya atau anggotanya itu tidak diberi kesempatan untuk memberikan saran ataupun tindakan apapun dari bawahannya ataupun anggotanya. Nah, kemudian pemimpin senantiasa ingin berkuasa absolut, tunggal, dan merajai keadaan. Artinya, pemimpin dengan tipe otokratis ini selalu ingin menguasai keadaan, selalu ingin anggota dan bawahannya itu nurut kepada si pemimpin. Nah, pemimpin tipe otokratis ini juga bersikap baik kepada bawahannya asal bawahannya tadi bersedia patuh secara mutlak dan menyadari tempatnya sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tipe otokratis ini adalah semua keputusan ada di tangan pimpinan, dan pimpinan itu mengambil keputusan tidak dasar saran dari bawahannya atau dari anggotanya. Dan pimpinannya itu yang bersifat tipe otokratis itu selalu bersifat absolut, tunggal, dan merajai keadaan gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk tipe otokratis. Nah, selanjutnya tipe yang kelima itu adalah tipe laissez-faire. Nah, kepemimpinan laissez ini, pemimpin hanya merupakan simbol dan biasanya tidak mempunyai keterampilan teknis. Nah, kedudukannya dalam organisasi sebagai direktur, komandan,
atau kepala. Nah, bawahannya itu bekerja dengan kemampuannya sendiri. Pemimpin ini tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Semua bertanggung jawab dilakukan oleh bawahannya. Nah, jadi pada tipe kepemimpinan laissez-faire ini itu mirip-mirip dengan tipe kepemimpinan yang bebas. Artinya anggota dan bawahannya itu diberikan kebebasan dalam mengambil sebuah kebijakan, atau pemimpin itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan kelompok dan lain-lain, dan semua tanggung jawabnya itu dilakukan oleh bawahannya karena tadi diberikan kesempatan untuk mengambil sebuah kebijakan. Oke, selanjutnya tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu tipe populistis. Nah, kepemimpinan populistis itu yaitu kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat. Nah, artinya kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali atau disebut juga dengan nasionalisme. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, untuk tipe populistik ini yaitu berdasarkan atau dibangun atas solidaritas rakyat. Oke. Nah, itu ya untuk tipe populistik. Selanjutnya teman-teman, yaitu tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu ada tipe administratif atau eksekutif. Nah, untuk kepemimpinan tipe ini, kepemimpinan tipe administrasi ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Nah, artinya kalau pemimpin mempunyai tipe ini, artinya dalam pengelolaan administratif itu harus diselenggarakan secara efektif. Jadi menggunakan teknologi yang canggih gitu, serba instan, tidak manual. Jadi tidak monoton gitu. Nah, dan kepemimpinan tipe ini dengan kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknik, yaitu teknologi, industri, manajemen modern. Jadi tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif ini menginginkan atau menggunakan teknologi zaman sekarang dalam pelaksanaan administratif. Nah, mungkin ini adalah tipe administratif ini sudah dimiliki oleh kepemimpinan pemimpin kita. Contoh kan sekarang banyak tuh aplikasi dalam penggunaan teknologi. Contoh, dulu kan pengelolaan surat itu secara manual, mau itu pengelolaan surat masuk ataupun surat keluar. Nah, sekarang dengan adanya tipe kepemimpinan administratif yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka sekarang penyelenggaraan administratif pun sudah menggunakan teknologi, teman-teman. Tadi surat yang asalnya manual sekarang sudah dilakukan secara teknologi, sudah menggunakan aplikasi yang namanya e-office. Jadi semua surat itu, mau itu surat masuk, surat keluar, itu menggunakan aplikasi, dan penyaluran dan pemrosesan itu lebih cepat dibandingkan dengan manual. Contoh lain juga penggunaan teknologi lainnya, yaitu ada namanya aplikasi e-lapor. Nah, di dalam aplikasi tersebut masyarakat itu bisa melaporkan tentang dugaan maladministrasi atau dugaan pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaannya gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah tipe administratif, yang artinya atau bisa disimpulkan bahwa tipe administratif ini yang dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu mengharapkan adanya perkembangan teknik, yaitu teknologi gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada tipe demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis itu berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikut. Nah, kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada person atau individu pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dan setiap warga kelompok. Jadi untuk tipe demokratis ini, seorang pemimpin yang punya tipe demokratis ini yaitu dia itu dalam pengambilan keputusan itu memberikan
luang kepada anggota atau bawahannya untuk memberikan saran-saran kepadanya bagaimana cara untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin yang memiliki tipe demokratis itu, yaitu dasarnya itu dari mana? Dari dasar-dasar atau saran-saran atau tanggapan dari bawahannya. Nah, itu teman-teman untuk tipe kepemimpinan demokratis. Oke, nah itu kita sudah bahas ya teman-teman ke-8 tipe-tipe kepemimpinan pemerintahan. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan kita kali ini, membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan pemerintahan. Mungkin sampai sini dulu video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.